Ya, berjumpa lagi dengan saya pada hari ini. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang belajar perintah Linux System Admin dan Security. Pada tutorial sebelumnya kita sudah belajar sedikit tentang terminal Linux. Kali ini kita akan belajar perintah Linux System Admin dan Security. Apa saja yang harus belajar dan kenapa kita harus belajar? Karena Linux merupakan sistem pengaturan akses terhadap user dan accepted. Jadi Linux lebih tahan dari serangan malware atau virus. Jadi penting sekali untuk memperhatikan user permission dan file atribut terhadap Linux yang kamu kelola. Karena memberikan permission ke file penting saat tidak akan pertama seperti jadi hati-hati kalau sebenarnya laptopmu dibutuhkan itu sebenarnya sudah harus hati-hati karena kita kan nggak tahu penggunaan orang yang pinjam laptop kita itu seperti apa. Bisa saja dia untuk melakukan hal yang tidak baik misalnya, atau menghilangkan file-file kita yang padahal itu file penting kita. Untuk pertama kita akan belajar mengatur akses ke Linux via terminal. Sebelumnya kita harus memahami dulu akses file. Konteks memahami akses file di Linux. Saat kita belajar perintah Linux, kita akan mempunyai khusus di mana suatu file tidak bisa dibuka, bahkan tidak bisa dilihat dengan user biasa. Misal kamu pinjam ke laptop teman, dan pada suatu saat itu juga laptop teman itu OS-nya Linux, ada file yang nggak bisa kamu buka. Nah, itu berarti file tersebut ada kuncinya atau ada passwordnya yang hanya bisa dibuka oleh pemilik laptop itu sendiri. Nah, apa itu hak akses file di Linux? Nah, Linux merupakan hak akses file yang sangat ketat, sehingga setiap file akan diberi label file atribut yang menjabarkan hak akses untuk user dan grup terhadap file tersebut. Hanya user dan grup tertentu yang bisa membaca, memodifikasi, dan mengeksekusi file tersebut. Atribut ini sering disebut dengan file permission untuk membatasi akses user dan proses ke file. Nah, tujuannya apa? Nah, untuk alasan keamanan tentu saja, yang tujuan utamanya adalah membatasi akses user terhadap suatu file. Ini dibatasi kenapa? Masa orang temanmu nyuruh pinjam laptop terus filemu hilang, kan lucu. Makanya dibatasi supaya aman. Cara ini sangat efektif untuk memperbaiki file sistem dari modifikasi user yang tidak bertanggung jawab atau tentu saja. Ownership dan file permission. Pada sistem Linux, semua file memiliki tuan. Ini adalah cara untuk menentukan akses untuk file tersebut. Akses pemilih, 1 pemilih, 2 grup, dan 3 user lain. Pemilih itu yang memiliki laptop. Grup itu grup yang dia percaya. Misalnya kamu milik laptop dengan OS Linux, kamu bergabung dalam untuk grup Linux, kamu memberikan akses terhadap grup itu. Kemudian user itu orang lain selain kamu dan selain grup kamu. Mungkin yang pinjam laptop adikmu atau bapakmu, pinjam laptopmu buat apa gitu kan. File tersebut ditentukan oleh file permission atau file atribut yang menempel di file tersebut. Hak kepemilikan file atau ownership. Nah, setiap file Linux itu punya tuan atau owner. Misalnya kamu buat file, kutip file namamu, terus di file itu di laptop temanmu. Nah, itu kan yang punya akses terhadap file tersebut. Baca, terus eksekusi. Nah, secara default owner sebuah file adalah user yang buat file tersebut, yaitu kamu. Tapi administrator atau root bisa mengubah ownership sebuah file dengan perintah own dan bisa menentukan hak akses untuk user dan grup terhadap file tersebut dengan perintah root. Nah, kalau di Linux kamu buat suatu file terus kamu pakai, itu mungkin yang bisa kamu akses. Tapi kalau yang punya laptop, itu mungkin bisa membuka file permission yang kamu buat tadi. Karena apa? Dia yang punya laptop, dia yang kasih hak
file permission di laptopnya lewat terminal tentu saja. Atribut hak akses atau file permission. Hak akses suatu file didefinisikan dalam satu atribut yang disebut file permission. Atribut file permission menjelaskan permission hak akses untuk tiga kelompok user, yaitu owner menjelaskan permission atau hak akses untuk owner atau pemilik file tersebut. Pemilik tertinggi ya. Menentukan permission atau hak akses untuk kelompok user yang masuk dalam grup tersebut. Jadi semua user yang masuk grup tersebut akan memiliki akses file yang sama yang saya contohkan tadi, pemilik laptop, terus ini grup Linuxnya dia. Nah ini orang yang pinjam, menentukan permisi akses untuk semua user yang ada di sistem. Flag file permission group RX. Untuk menjelaskan akses suatu file, Linux menggunakan flag permission, di mana seperti flag menjelaskan akses untuk owner group world or other. Ini ada kodenya RX. R itu read, akses untuk membaca isi folder. Ini untuk baca aja, jadi kamu hanya bisa buka, nggak bisa mengubah, nggak bisa ngedit, nggak bisa menghapus, dan cuma baca aja, cuma baca buka. Write, akses untuk memodifikasi suatu file, memodifikasi folder. Nah, ini kamu bisa nulis tok di sana di folder itu. Kemudian execute, akses untuk mengeksekusi suatu file menggunakan aplikasi. Ini hanya bisa menjalankan tok, untuk bisa ngapa-ngapain. Contohnya kasir. Nah, kasir itu hanya bisa execute, hanya bisa eksekusi tok, menjalankan tok. Kalau buat ngediting aplikasi nggak bisa, buat baca isi software-nya nggak bisa, bisa cuma execute. Jadi pada atribut permission nanti ada flag permission seperti di atas untuk menentukan hak akses user terhadap file tersebut. Nah, selain dengan simbolik atau huruf, file permission juga bisa dijabarkan menggunakan angka. File permission angka. Nah, ini metode atribut angka jauh lebih efisien saat kamu ingin mengeset atribut suatu file, karena kamu hanya mengetikkan satu digit file untuk setiap segmen atau digit angka untuk mengeset permission, owner, group, dan others. Atribut atau permission read mempunyai nilai 2, write atau W mempunyai nilai 4, sedangkan atribut atau executable X mempunyai nilai 1. Owner itu RWX. Karena dia owner pemilik laptop, maka dia punya ketiganya, 3 permission, yaitu read, write, dan executable. Kalau group itu read dan executable aja, nggak bisa nulis, nggak bisa ngedit. Kalau other bisa, dia juga sama, read dan execute aja. Ini kalau jumlahnya 7, 5, 5. Owner itu 7 angka dalam simbol angka, kemudian group itu 5, other juga 5. Kenapa ini strip? Karena write-nya nggak ada dia, jadi R strip X, write-nya 0. Kalau nggak ada berarti 0. Karena mengubah hak akses dengan perintah chmod. Jadi jika kamu ingin mengakses permission suatu file dengan akses owner, read, write, execute, group, read, execute, dan other, read, execute, maka kamu juga maksudnya menggunakan 3 digit angka, yaitu 755. Nah, file ini hanya bisa dibukanya yang bisa baca, tulis, dan execute. Itu cuma ownernya aja. Kemudian baca tulis, group, baca tulis, other, pakai 755. Nah, coba kita praktekkan ya, biar lebih nyaman. Kita masuk dulu ke supervisornya. Supervisor. Use, kita buat folder baru, direktori barunya, di sini udah ada foldernya. Buat kita ini
berhasil ya, karena nggak ada error warningnya. Kemudian sticky bit permission RWX 3 kali 421. Kemudian RWX RWT. Nah ini kalau RWX ini untuk misalnya untuk penggunanya bukan pengguna tapi pemiliknya atau owner atau pemilik laptopnya lah, gampangan itu. Kalau di R1 RWX. Kalau untuk orders itu pakainya T kecil, ini T bisa digantikan agar user order buat tidak bisa menghapus file. Sticky bit permission ini digunakan untuk mengantisipasi dihapusnya sebuah file atau folder oleh user order yang punya permission right terhadap file tersebut. Dengan demikian hanya root dan owner yang bisa mendelete file atau folder tersebut. Jadi ingat, atribut ini hanya digunakan untuk mengeset user yang masuk dalam kategori order, bukan owner. Cara mengeset sticky bit permission, kamu bisa memberikan atribut sticky bit dengan dua cara, yaitu numeric value sticky bit permission yaitu 1 dan symbol karakter sticky bit permission yaitu T kecil. Contoh, kamu ingin mengeset sticky bit permission pada folder home share, maka kamu bisa mengesetnya menggunakan incal simbolik Chmod O plus T kecil home share atau Chmod plus T home share. Untuk menghapusnya atribut permission kamu bisa menggunakan order minus, yaitu kalau ini memberikan akses, ini menghilangkan akses, yaitu O minus T kecil. Coba kita cek. Kita coba yang pasti function. Nah, lihat. Massage file or character. Coba. Kita karena kita dari pilihnya nggak ada home-nya, nggak ada. Oh, ini berarti nah, bisa kan nah maka directory home Yohanes ini dia diberikan permission. Maka ini diberikan permission edit
itu apa? Nah, execute. Jadi saya sebagai pemiliknya bisa menulis, membaca, dan executable directory atau files yang ada di home, kemudian witness. Ini saya bisa membaca semuanya. Install folder di atas semuanya atribut di rwx rw. Ini D itu directory ya, directory rwx rw rwx. Mau foldernya digit permission dan menambahkan angka 1 pada digit awal menjadi 4 digit. Ini cuman tambahan istilah rwx r2 w4 x1 rw 24 0 r2 41 di rwx rw rwx ada 767. Bisa dengan cara ini remote 767 r. Jadi ini pengganti T nya. Saya mau pakai yang ini jangan ST atau remote 767. Kalau paling gampang ya ini T. Itu dua itu cuma beda antara memasukkan saja. Setelah dilihat segi permission, maka jika dilihat menggunakan perintah lsl maka akan terlihat seperti ini. Saya ngomong total 4 di rwxr xr x terus ini yang tadi sudah diberikan permission. Ini apa ya? Cina ya? Yang pertama T besar dan T kecil berarti bit atribut T besar dan T kecil memiliki makna yang berbeda, di mana T besar mengindikasikan atribut X tidak di set dan T kecil mengindikasikan atribut X di set. Di sini sebenarnya rwx teman sebagai pembeda aja dengan X. Logiknya begini, sticky bit execute permission dibagi dengan T kecil dan sticky bit person execute permission dibagi dengan T besar. Jika mau membuat folder room share menjadi non executable tapi tetap melakukan atribut sticky bit permission, maka berarti seperti ini. Sekarang ke switch permission. Apa itu switch? Set owner user ID upon execution merupakan special permission yang diberikan kepada file pada Linux system. Secara normal, ketika aplikasi dijalankan pada Linux, aplikasi tersebut dieksekusi menggunakan user dan permission dari user itu sendiri. Switch memberikan permission secara sementara kepada aplikasi agar dijalankan menggunakan user dan permission dari owner file atau aplikasi tersebut, bukan menggunakan user dan permission user yang menjalannya. Ini switch-nya semacam user ID ya, supaya kamu tuh bisa mengeksekut aplikasi yang ada di dalam file atau folder tersebut. Kalau switch-nya ini rwx, kalau usernya rws. Kapan dan untuk apa switch digunakan? Nah, switch digunakan ketika kita sebagai admin tidak mau memberikan akses root sudo pada user yang akan menggunakan aplikasi tertentu, tapi aplikasi tertentunya bisa digunakan jika digunakan oleh root. Ini kita sebagai pemilik laptop, misalnya laptop kita dipinjam, nah supaya aplikasi terlarang yang boleh kita jalankan sama orang lain, kita kasih ini switch ini. Maka sebenarnya dengan set owner aplikasi ke user root dan menambahkan permission switch ke aplikasi tersebut.
Setelah ambil fixed switch, maka kita bisa menggunakan fixed root dan permission root walau dengan fixed tanpa permission root. Nah, cara mengakses switch pada sebuah file atau aplikasi. Switch memiliki numerical value 4 dan symbolic value s. Jadi untuk mengakses file atau folder dengan atribut switch, kita hanya perlu menambahkan angka 4 digit pada pertama saat permission menggunakan cara numerical atau octal dan menambahkan plus s jika menggunakan cara simbolik. Kita ingin set switch pada file dengan nama aplikasi s. Cara simbolik jamut u plus s aplikasi s dengan switch. Kemudian untuk cara numeriknya serta permission seperti apa yang kita gunakan pada aplikasi s. Kalau kita mengubahnya dalam menarik 3 digit permission dan menambahkan 4 awal dan menjadi 4 digit. Ini tadi tambahin 1, sekarang tambahin 4 untuk switchnya. Tadi untuk permission, file permissionnya akses permissionnya tambah 1, tapi kalau untuk switchnya ditambah 4 petanya. Nah, kita masuk ke sini, setup. Nah, ini untuk menghapus, ini untuk menambahkan set switch pada file dengan angka aplikasi pada yuyu dari video tadi. Oh, ini digembok. Nah, gembok kan? Kita coba properties. Permission. Owner root. Access root. File. Owner. Bisa. You are not owner, so you cannot change this permission. Kita akan mengubahnya di gembok UNS kayaknya ya, UNS. Oke, UNS. Lihat tambah. Nah, ini sini bang.
penting kita tetap jalankan aman biar kita bisa normal kembali. Mengeser tweet ada beberapa banyak user online lain S besar dan S kecil berarti mereka berbeda data S. Nah, S besar memiliki ada X besar dan S kecil mengindikasikan atribut X besar. Maksudnya begini, tweet plus X kecil S kecil dan tweet plus X besar. Kemudian SQID permission bisa sama. Oh, ini yang kedua, yang pertama itu owner, yang kedua di sini adalah group. Tadi yang pertama kali dimensi X jadi T, kemudian ini X jadi S kayak ini, X jadi S, ini juga S, X jadi S. Apa itu SQID? Set group ID upon execution. Special permission yang diberikan untuk folder pada Linux. Pada kasus normal, ketika user mengeksekusi file aplikasi, maka aplikasi tersebut akan berjalan menggunakan user dan permission user yang menjalankannya. SQID atribut memberikan permission sementara kepada user di luar grup untuk menjalankan file aplikasi menggunakan permission group. SQID mirip dengan Suite, perbedaannya adalah Suite menggunakan under permission untuk menjalankan file atau aplikasi, sedangkan SQID menggunakan group permission untuk menjalankan. Oh, ini bedanya. Kalau Suite menggunakan under permission, kalau ini yang bisa hanya ownernya, kalau ini yang bisa owner bisa, grup bisa. Cara mengeset SQID pada suatu aplikasi. SQID memiliki nomor value seperti yang di atas. Dua cara input itu numerik dan simbolik. Di sini bedanya tadi, yang pertama itu pakai angka 1 dan yang ke-1 saya pakai angka 1, dan yang kedua 4 S, ini 2 dan S. Ini pada digit pertama set permission dimulakan cara numerical, menambahkan plus S jika menggunakan cara simbolik. Kalau pakai numerik pakai angka 2. Contoh, kita ingin set SQID pada file dengan nama aplikasi SL. Jamur di proses aplikasi. Kita cek. Minus malah ini minus itu cara simbolik. Kemudian cara numerik ini sama kayak tadi, cuma ini kita buat
sama tapi goalnya dihilangkan. Kemudian ke bab jumlahnya atau Linux server Linux. Ini ke bab selanjutnya, mengatur akses dan pemilikan kepemilikan file di Linux. Saat kamu menggunakan Linux akan sangat penting kamu mengatur dan bisa mengatur file perizinan file yang ada di Linux. Linux punya bagian yang ketat akses, jangan sampai kamu tidak bisa mengakses file tersebut melalui root. Kalau tadi latarnya konsep hak akses sendiri itu setiap file yang mendapatkan akses tersebut. Salah satu alasan yang paling aman karena file bisa diset yang bisa diakses atau publikasi oleh user tertentu. Jika atribut pada file dan folder sama, owner, group, dan user sama seperti tadi. Tidak perlu pakai ini di RWX kemudian add RX kemudian RX atribut pada Linux yang menjelaskan hak akses user terhadap file tersebut ditulis secara berurutan, yaitu RWX untuk masing-masing segmen. Segmen A merupakan user atau owner permission RWX nya ini RWX ini semuanya RWX ya, ini user atau ownernya. Kemudian segmen B yaitu RX merupakan group permission. Kemudian untuk segmen C merupakan order permission, itu RX. Nah untuk yang ini D ini nama apa ya, nama direkturnya ya, nama direkturnya atau ini saya sebagai selaku pemilik laptop ini. Lalu kenapa ada tanda minus di segmen tertentu? Tanda minus atau strip merupakan indikasi kalau ada permisi yang tidak diterapkan atau diberikan untuk user atau group atau order. Nah ini RWX, ini R strip X, R strip X. Nah ini write-nya nggak diberikan. Misalnya pada segmen B group function dengan permission RWX nya nggak ada, itu sudah berpun dalam cara menggunakan konteks dan tidak. Cara membaca hak permission file di Linux. Karena Linux Flex OS, Linux dan OS setiap file punya 3 atribut yang merupakan akses ke file tersebut. Ini sama dengan permission, group permission, dan order permission. Cara mengecek aksesnya via terminal seperti tadi. Keluar cuma ini total cuma 38, cuma blok yang terpasang oleh ini banyak 40 ada ini permissionnya di sini permissionnya
Terus ketiga permission, keempat outdoor atau web permission. Tanggal 5 ini 2024 jumlah heading yang berprofil link yang menuju ke sana tuh ada 5, web, kemudian file outdoor dan user. Kemudian nomor 7 ukuran file, nomor 8 warna biru untuk folder dan putih untuk file tanpa atribut teks, dan hijau untuk file dengan atribut teks. Jadi ini ya folder semua. Kita pada kolom nomor 2 merupakan atribut advanced special permission yang bisa salah satu dari atribut dua ini. Minus tanpa advanced permission. Jadi itu directory atau folder di symbolic link dari file atau directory. Jika menggunakan delete atau set id permission digunakan untuk memberitahu agar file executable dengan menggunakan user berupa permission ketika user lain. Indikasi dari sticky permission atau ini yang telah diupdate digit string tambah dan karena atribut sticky dan mengeksper file oleh user lain yang mempunyai right akses terhadap file tersebut atau file tadi. Ini hanya bacaan saja keterangan dari yang tadi. Setiap section itu memiliki atribut yang dari X. 3 permisi dasar dari Linux yaitu RWX, write, read, dan executable. Atribut permission mempunyai file menyertakan RWX, mengubah akses file dengan chmod seperti tadi. Perintah chmod bisa kamu gunakan dengan cara itu masukkan atribut berupa angka. Perintah chmod atau masukkan parameter huruf saat menggunakan perintah chmod mengubah akses. Perintah untuk mengatur permission file dan folder di Linux adalah sudo chmod permission. Sudo chmod plus atau minus tadi, S atau T, U plus S, U min S, plus T, minus T, plus S, minus S. Ubah akses file dengan binary reference. Cara ini merupakan cara yang digunakan oleh banyak user Linux karena untuk masuk permission honor group dan author bisa dilakukan dengan simbol cukup bukan 3 digit common digit angka pada jumlah common. Setiap permission dibangun dengan angka dan setiap atribut RWX memiliki yang berbeda seperti dijabarkan dua ini. Chmod 640 yang artinya menggunakan atribut permission file dengan nama dokumen satu sehingga orang permission required group mempunyai benefit dan author tidak mempunyai permission apapun terhadap file ini. Ini tambah X nih. Ini keterangannya tadi 421 read, write, executable. T permission untuk mengeset sticky bit dan letakkan digit pertama. 4 itu mengeset switch, set up user identification dengan user on yang kita user lain. Kemudian 2 bagi id adalah benar permissionnya dan berjalan. Kamu cara menggunakan akses file dengan angka. Melakukan dari mana asalnya 042 kita gunakan level. Nah ini 6 ini 40 RW ini 2 3 4 dan 90 yang
lihat ini juga kan drwxf rx. Kita coba tes. Nah, jadi drwr x nya nggak ada. Kalau kita mau lagi, kita set lagi tadi seperti tadi, ubah akses file dengan simbolik atau grup. Adapun simbol untuk masuk permission yang kita maksud, kamu menggunakan simbol owner, group, others, all user, search for permission. Tanda plus dan minus gunakan berbagai operator untuk menambahkan, mengatakan atau menghapus mencabut permission. Atau cara mengubah akses wallet dengan aktivitas simbolik. Ini jadi nothing dengan menggunakan permission read 0 o minus r minus w ya. Group permission jadi read only, jadi b nya dihapus, beratnya ada yang berbeda minus w minus r. Gunakan tanda plus jika kamu ingin menambahkan atribut dan tanda minus jika ingin mencabut. Video enter s ya drwxxrx. Kemudian kita coba lagi remote 60 maka dia akan jadi s. Nah, di drwx oke, kita lakukan remote 7,5 dan normal. Normal. Ownership hak kepemilikan file pada Linux. Seperti tadi di atas tadi diterangkan owner permission dari belakang 2. Ini owner permission rx, kemudian group permissionnya rx, kemudian authornya rx. Itu kotak telak karena apapun cuma bisa berkecuali dengan user yang tadi mereka berikan akses root kepada user menggunakan sudo. Ataupun amin kepada adalah sebagai contoh, jika kita membuat file dengan nama Jajal menggunakan user Mas Ari di group user, maka akses permission untuk file yang kita buat yang user tersebut akan terlihat seperti bawah. Kita coba saja langsung log dulu. Touch Jajal ter ls Jajal rwr. Oh, sama dengan ini usernya saya. Pada contoh di atas, kebanyakan orang dari file tersebut ialah user Mas Ari. Di sini usernya saya, pemiliknya juga saya. Permisinya read write. Kemudian mengubah pemilikan arsip COWN atau komuni. Tujuannya apa? Agar sebuah file bisa diakses atau dimodifikasi oleh grup atau user tertentu. Nah, format perintah mengubah kepemilikan ownership sudo count user group nama file.
Contoh sudo conf dapat digunakan untuk men-set owner dan group owner seperti misalnya sudo bedanya. Kesimpulannya, Linux merupakan operasi yang mengatur privilege dengan sangat ketat. Karena tadi privilege di Linux inilah yang membuat Linux sulit diambil oleh hacker. Hacker sudah berhasil masuk ke mesin jika dikonfigurasi dengan tepat. Ini akan jadi apa? Kalau kamu pakai Linux itu nggak usah pakai istilahnya antivirus. Kalau kamu udah pinter banget ya, pro banget, kamu bisa mengatur semua filenya itu hanya kamu aja yang bisa buka gitu loh, dengan password dan segala macam. Akan sangat disarankan untuk tidak login root secara langsung saat menggunakan Linux. Gunakan sudo jika ingin mengeksekusi perintah dengan privilege root agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Root adalah privilege tertinggi pada Linux, maka gunakan dan berikan ke user yang bijak dan gunakan scrollnya. Camkan peringatan yang benar saat menggunakan sudo. Hati-hati ya. Kita ke bab selanjutnya, yaitu membuat push user dan grup via terminal. Kamu bisa sangat mudah cepat mengolah user dan grup di Linux asal kamu tahu caranya. Menggunakan perintah Linux akan sangat cepat dibandingkan perintah graphic user interface. Nah, konsep user dan grup pada Linux. Filter user dan grup Linux digunakan untuk mengatur akses kontrol ke sistem. Dengan memanfaatkan fitur user dan grup, kamu bisa membuat serta mengatur akses. Nama user dan grup pada Linux juga dilakukan oleh proses aplikasi dan servis untuk menjalankan dirinya. Ini adalah cara Linux untuk mengatur akses. Cara membuat dan menghapus user di Linux. Untuk membuat user, home directory dan shell gunakan perintah sudo user add di home andi s investment. User add ini jeleknya udah benar. Cara membuat baru mengusir password menggunakan perintah sudo password andi password expected successfully. Opsi pengantaran terhadap user mode help untuk melihat opsi yang tersebut. Daftar user di Linux untuk user user mode banyak sekali. Kemudian melihat data user di Linux AWK SF
print satu oh, usernya banyak sekali. Demon Pim Sising Pimsman LP Melus, ini user yang ada pada tersebut. Events Andi tertinggi root ya. Cara menonaktifkan atau disable user. Show dulu. Pas ini nama user. Terus pasti nggak? Password experience change. Dan untuk menghapus user user yang snap ini udah nggak ada. Udah bagus ya Andi ya, tadi ada yang bawah sendiri dan hapus, dan cara buat menghapus mengelola grup Linux sangat diperlukan saat mengelola user dan jumlahnya banyak untuk memudahkan mengatur akses grup terhadap keluarga yang terlibat bersama. Dia juga membatasi akses tadi menggunakan 421 RWX tadi ya. Membuat dan memasukkan user ke dalam grup Linux. Cara membuat grup Linux: membuat grup baru menggunakan perintah sudo grup add nama grup. Kita coba sudo grup add, kita grupnya namanya kasih nama grup aja lah, grup nice aja. Cek oh beda tab etc grup grep i grup X 1/1. Ini cara melihat data groups. Kita lihat dot std 2 x ini yang ada di dalam cara memasukkan user ke dalam grup Linux. Apalagi sudo
user mode kemudian nama grupnya tadi pakai huruf kecil. Cara membuat user dari grup Linux. Jika kamu ingin mengeluarkan user dari grup, maka minta grup. Cara menghapus grup suatu grup del grup nama grupnya. Saat kamu membuat user Linux, kamu bisa mengatur shell, home, directory, serta keanggotaan grup untuk lebih mudah dalam melakukan pengaturan akses user tersebut. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya, mengubah akses user terhadap shell dan sudors. Akses atau permission user terhadap shell dan sudors. Saat kamu membuat user, kamu sebagai root bisa mengatur home, directory, dan apakah user tersebut digunakan maksimal atau tidak, karena user tersebut tidak memerlukan shell alasan keamanan. Ini bagi yang menggunakan database MySQL aplikasi seperti MariaDB, dia menggunakan aplikasi MySQL sendiri, membuat directory, kemudian aplikasi tersebut mempunyai hak untuk mengakses, mengenal apa itu shell. Pada shell, simpelnya adalah shell program yang mengambil perintah dari ketikan yang kamu ketik lewat keyboard dan memberikan sistem operasi untuk dijalankan. Pada zaman dahulu, kata shell merupakan satunya interface yang ada pada komputer Unix untuk melakukan interaksi dengan komputer tersebut. Pada zaman sekarang, komputer mempunyai interface seperti Gradle, interface device, dan command line interface CLS. Aplikasi shell mayoritas Linux modern saat ini menggunakan bash yang bertindak sebagai aplikasi shell. Bash yang merupakan akronim Return Against Shell merupakan perkembangan dari aplikasi shell sebelumnya dengan nama istilah yang dibuat oleh Steve Byrne, Terminal Emulator. Karena Linux sekarang sudah menggunakan Key dan untuk menggunakan maksud shell, maka Linux menggunakan Terminal Emulator. Ada banyak jenis Terminal Emulator saat ini, pada dasarnya sama, yaitu merupakan user untuk mengakses shell dari Key tanpa harus menggunakan remote saja atau melalui VPG. Cara setting akses user terhadap Linux. Pet, beberapa pet yang menyatakan bahwa user tidak diberi akses ke shell. Pet ini sebaiknya dicek dulu untuk setiap distro Linux yang kalian gunakan. Kalian gunakan yang tersedia pada Linux kalian. Pet yang menyatakan tentang wewenang shell antara lain bin false, bin no login, sbin no login, usr, sbin no login. Dengan memberikan pet yang disediakan oleh sistem, maka user bisa melakukan login melalui SSH. Untuk mengakses shell, user bisa kamu lakukan saat membuat user atau setelah user dibuat. Contoh, pemberian akses user ke shell saat user dibuat. User add nv home andi sbin bash andi. Ini andi diberikan akses user ke shell gitu. Dan untuk mencabut akses shell user, andi melakukan kebutuhan. Ini untuk menambahkan user add. Kemudian untuk mencabutnya pakai user mode s. Kemudian untuk melihat shell user, kita harus di file dengan apk password, dan untuk melakukan pelayanan kita gunakan grep nv
User add permission denied, cannot log password. Oh, ini harus pakai root. Oke, sudo user add biru kurang satu. Nah, ini. Nah, bisa. Dan untuk mencabut akses user Andi user kita lihat user-usernya. Bisa. Kemudian untuk mencabut akses kita user mode in pause bikin pause. Oke, bisa lihat ya sih. Nah, apa itu user diberi akses ke shell, namun bukan berarti user tersebut mempunyai akses penuh ke mesin, karena hanya user dan privilege root yang mempunyai akses tak terbatas terhadap mesin. Pemberian privilege root harus dipertimbangkan dengan matang, karena jika diberikan ke user yang salah maka akhirnya jangan sudo, karena tanggung jawab yang begitu besar melakukan root, maka sudo ada dengan segala kemudahannya. Sudo pada dasarnya mengizinkan administrator memberikan kewenangan kepada user atau user di dalam grup. Sudo. Jika kita ingin mengubah owner menggunakan perintah keyboard, maka kita tambahkan sudo depannya agar kita dieksekusi dengan privilege root user tadi. Cara setting akses function sudo menggunakan sudo di depannya sudo. Jadi sudo dengan perintah sudo user di bawah. Kesimpulannya, saat kamu membuat user pada Linux, sebaiknya kamu memperhatikan akses kepada user saja. Hati-hati saat memberikan akses kepada user, karena kalau laptopmu dipinjam itu bisa diobrak-abrik, harganya bisa dan kamu sendiri yang rugi. Ke bab selanjutnya, cara setting dari Linux via terminal. Connect ke hotspot menggunakan perintah nmcla. Yang aplikasi bawaan network manager CLI yang terinstall otomatis di Linuxmu yang digunakan untuk manage jaringan Linux. Pastikan servis network manager telah berjalan. Cek status network manager dengan perintah di bawah ini. Oke, cek
dulu exit service network status enable service network manager status. Nah ini aktif running. Nah ini berarti ID 612 network manager. Kalau udah berarti lanjut. Kalau belum pakai ini start. Cara koneksi dengan kita koneksi saja. Terus terminal buka lagi biar gampang, nggak usah repot-repot. Ini if config building broadcast running multicast. Oke, cepat ya. Enable not oke. Sudo IP in set ngawur gitu ya, ngawur. Nggak bisa. Kita ngurus blok dekat dulu. Karena kan kita udah connect kan, berarti yes. Cuman nggak kelihatan. Ini nama routernya, nama device-nya. Wireless network-nya. MMCLI device is harus scroll. Ada yang salah dengan di sini, device-nya mungkin beda. Bisa langsung kelihatan di saya nggak bisa kelihatan. Connect ke SD card yang kamu mau untuk paling pertama dan tersebut ini kalau belum connect dan connect itu pertama kali. MCLI device will connect jadi dari orang tersebut namanya. Kemudian, namun jika kamu sudah pernah connect, kamu hanya membuatkan profil dengan bintang and connection up. Nama profilnya namanya ini. Masukkan password WiFi untuk melihat profil dan status koneksi. Kamu bisa menggunakan data ini. Siapa connection? Name web connection. Oke. Ini device-nya NOS 3 ya, berarti mana yang ini tadi?
Untuk disconnect memutuskan sambungan dari WiFi yaitu MNCLI device connected nama daftar tadi, nama daftarnya yang ini ENPOS. Oke. Perintah connect WiFi harus menggunakan perintah env config dan release. Kamu bisa menggunakan video untuk konfigurasi device. Nah, ini perintah MCM mungkin tidak tersedia di komputer server, jadi kamu harus menggunakan perintah lain. Ini bisa. Perintah EW sama bunyinya dengan perintah namun kamu tidak bisa menggunakan banyak dan menggunakan. Jadi pastikan kamu mendisable Oke, desktop. Tapi diringus menggunakan perintah EW. Saya namanya semua menggunakan perintah ini. EW config, nama wirelessnya ini, no wireless extension. Dan sinyal radio pastikan sinyal radio WiFi telah enable dan bulan interface telah enable juga. Ini RFQ unlock WLAN, everything set nama input up gabung nyambung ya. Ini scan WiFi di sekitar perangkat release nama interface-nya. Oh, ini P all scan interface does not support scanning. Oh, ini nggak support di scan, berarti nggak bisa. Tidak encryption key on ini nggak support di scan. Untuk connect password kamu menggunakan ini config terkonek ke NPS S3 if config ini nggak semua device atau laptop, mungkin OS nya mungkin ya bisa menggunakan itu. Cara settingan kita koneksikan sudah e-billing senang ini kalau pakai kabel LAN ya, karena saya pengelola WiFi mungkin aneh jika dipraktekkan, ya akan bisa mendapatkan IP otomatis via terminal penjualan dan WiFi. Jika kamu telah berkoneksi ke jaringan baik menggunakan data WiFi, maka secara otomatis remote service semua akan dapat secara otomatis server. Namun biasanya untuk suatu alasan yang kamu tidak ketahui, semua itu tidak bisa otomatis sudah berfungsi dengan WiFi atau WiFi tapi tidak terkoneksi karena belum dapat IP address. Untuk itu kamu bisa melakukan strip WiFi agar network internet pun dapat IP lepas IP. Ingin menggunakan mode DHCP mendapatkan IP kepada DHCP server, maka menggunakan network internet semua telah lepas dapat IP setting. Kalau tidak ingin melakukan semua itu, kalau sudah connect tapi no internet access, nah gunakan perintah ini untuk mendapatkan dynamic IP sudah DHCP Korea DH CLI net nama network interface, maka secara otomatis Linux akan melakukan
Replace dan renew IP dari DHCP server. Ini cara memasang IP static di Linux via terminal. Enable dulu WiFi atau LAN-mu. Mengenable network interface yang aman. Ini membuat koneksi. Untuk menambahkan informasi DNS, mengecek profil NMCLI kemudian kita lihat connection, nama yang telah connect ke laptop kita. Contohnya masuk di GUI Network Manager, namun jika tidak jadi trouble tidak bisa masuk ke GUI. Kamu harus setting jadi Linux menggunakan Windows terminal. Bagi kamu yang Indo Linux server, kamu wajib menguasai materi ini agar bisa setting jadi Linux menggunakan terminal atau command line interface. Ya, sekian dari saya, semoga membantu tutorial dari saya. Jika ada kekurangan bisa dilihat langsung di belajarlinux.org dan terima kasih.